Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastipi Handayani kembali bersama saya dalam sesi Connecting Time. Dan kali ini kita akan membahas tentang topik How to Motivate Your Team as a Leader. Seorang leader memiliki banyak tanggung jawab yang tidak tertulis di atas kertas. Salah satunya adalah bagaimana cara memotivasi tim agar tetap memiliki etos kerja yang baik sehingga tujuan organisasi atau perusahaan bisa tercapai. Memotivasi tim tidak semudah membalik telapak tangan, karena memotivasi harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pada akhirnya tim bisa benar-benar memiliki tanggung jawab atau sense of belonging yang sangat tinggi. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang leader dalam membangun motivasi timnya? Dan seperti apa culture atau budaya yang harus terus dibangun dalam tim? Mari kita simak diskusi kita kali ini bersama dengan Bapak Didi Kusmayadi dengan topik yaitu How to Motivate Your Team as a Leader. Namun sebelum kita masuk ke topik diskusi, kita akan sapa dulu nih Pak Didi. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak. Senang sekali bisa menghadirkan Bapak kembali di sesi Connecting Time kami kali ini. Tentunya topik kali ini sangat menarik ya Pak, yaitu bagaimana cara memotivasi tim. Namun sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama Pak, boleh diceritakan terlebih dahulu kepada sahabat profesional, background pekerjaan Bapak dan juga aktivitas sehari-hari Bapak apa saja. Silakan Pak. Sahabat profesional, perkenalkan nama saya Didi Kusmayadi. Keseharian saya adalah, saya ini sebagai seorang staf pengajar sebuah perguruan tinggi swasta dan saya juga melakukan atau menyampaikan beberapa seminar, webinar, ataupun workshop. Dan ya sedikit-sedikit belajar menulis buku. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, sebagai pertanyaan pembuka, sebagai tim leader tentunya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan atau menciptakan etos kerja karyawan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip-prinsip apa sih yang harus dibangun agar karyawan memiliki motivasi yang baik dalam bekerja? Ya baik, sebenarnya banyak ya istilahnya teori-teori motivasi gitu ya, seperti teori Maslow dan sebagainya gitu. Cuman sebenarnya kalau bagi saya sih yang sesuai dengan pengalaman saya, sebenarnya cuma satu adalah find the big why. The big why, mengapa gitu ya. Mengapa saya harus bekerja, untuk apa saya bekerja, untuk siapa saya bekerja. Sebenarnya itulah motivasi terkuat seseorang atau karyawan untuk bekerja. Jadi pada dasarnya hanya mencari alasan mengapa dia harus ada di tempat itu, mengapa dia harus bekerja di situ, mengapa dia harus pergi pagi pulang malam, kenapa dia harus tergabung dalam sebuah tim dan sebagainya. Dicari alasannya, why, the big why. Itu saja sih motivasinya yang terbesar. Seperti itu Mbak jawabannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak bahwa situasi antar tim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tim memiliki motivasi yang baik. Lalu bagaimana kita sebagai leader untuk bisa menciptakan situasi kerja yang nyaman? Ya baik. Jadi sebelumnya pengertian nyaman ini ya, pemahaman nyaman atau persepsi nyaman ini menurut siapa dulu gitu ya? Menurut leadernya ataupun ataukah menurut karyawannya atau apa maksudnya anggota timnya? Anggota timnya juga kan ini banyak ya. Anggota tim yang mana gitu loh, ya gitu seperti itu ya. Jadi memang seorang leader di sini dituntut untuk bisa membuat sebuah suasana yang nyaman, bukan cuma untuk dirinya, bukan untuk semua beberapa orang, tapi untuk semua tim. Nah, dia harus menggali semua data, mengambil data-data dari tim-timnya, anggota timnya,
ajak ngobrol atau seperti apa gitu ya. Kira-kira yang nyaman seperti apa. Cuman secara umum untuk yang nyaman itu seorang leader harus paham yang namanya apa itu istilahnya keselarasan ya, keselarasan antara pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan. Kalau kita mengenalnya work life balance, tapi sekarang karena berkembang jadi work life alignment, keselarasan antara kehidupan dalam pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan. Jika seorang leader sudah bisa memahami konsep ini, konsep keselarasan ini, ya mudah-mudahan ya istilahnya kemungkinan besar kondisi kerja yang nyaman itu akan bisa lebih cepat dicapai karena sudah selaras antara kehidupan di luar pekerjaan dengan kehidupan di pekerjaan. Jadi seorang leader secara umum harus bisa memahami konsep keselarasan ini sehingga bisa menerapkan kenyamanan di tempat kerja. Karena kalau kita bicara tentang kenyamanan, itu kenyamanan berbagai persepsi dari setiap orang. Ya, jadi seorang leader harus bisa untuk mengakomodir semua persepsi kenyamanan ini. Seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya Pak, saat tim kita dihadapkan dengan situasi yang mungkin tidak menyenangkan, seperti peningkatan target yang harus digapai atau adanya perubahan arah kebijakan perusahaan. Bagaimana seorang leader tetap harus menjaga tim untuk terus bersemangat dan tidak frustasi terhadap situasi yang dihadapi? Ya baik, memang kalau yang namanya perubahan itu tetap ada ya. Artinya di sebuah perusahaan apalagi ya, itu kan harus fleksibel perusahaan itu, jadi nggak bisa stagnan seperti itu ya. Dan perubahan kebijakan di sebuah perusahaan atau aturan-aturan apapun yang berubah itu akan berimbas kepada kinerja tim itu sendiri kan. Ya misalnya masalah contoh lah kebijakan internal seperti masalah lembur dan sebagainya gitu kan, masalah bonus dan sebagainya. Berubah sedikit saja itu sebenarnya perubahan sedikit bisa membuat dampak yang besar juga untuk sebuah tim. Dalam hal ini jika itu terjadi, seorang leader itu sebaiknya harus selalu mendampingi timnya. Inilah konsekuensi seorang leader seperti itu. Dia harus serba bisa. Dalam keadaan sulit, dia harus selalu berusaha mendampingi timnya, tidak cuek terhadap keluhan-keluhan para anggota timnya, ya, kesedihan-kesedihannya, kekecewaan terhadap aturan-aturan yang berubah. Artinya seorang leader harus selalu mendampingi mendampingi timnya. Karena apa? Timnya itu merasa tidak sendiri jika selalu didampingi oleh leadernya. Sehingga semangat itu akan tetap ada. Karena ada aja sih ingin disebut leader tapi begitu ada kesulitan dia cari aman sendiri, itu ada aja ya. Seperti itu. Jadi sebagai seorang leader harus selalu mendampingi timnya ya. Sakit sama-sama, senang sama-sama ya. Kalaupun ada kesulitan, ada perubahan-perubahan yang berdampak ke kinerja tim, ya sama-sama menanggulanginya. Artinya di sini sebuah kebersamaan. Namanya leader itu harus memang leader tanpa anggota kan mau ngapain gitu ya. Anggota pun tanpa leader apa yang mau dikerjakan gitu ya. Jadi harus selalu didampingi ya. Apapun kesulitan yang dialami itu harus selalu mendampingi. Intinya mendampingi dan tidak cuek. Itu aja. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Lalu, apakah memberikan reward bisa menjadi salah satu cara kita dalam memotivasi tim? Ya, jadi seorang leader untuk memotivasi timnya itu ya, salah satu yang bisa membuat tim termotivasi itu adalah reward ya. Jadi reward itu kebanyakan sekarang kan reward itu berupa materi ya. Reward itu materi ya, berupa materi. Dan yang diberikan reward itu kebanyakan itu adalah hasilnya ya. Sebenarnya reward yang diberikan ini adalah harusnya perjuangan dari anggota timnya itu. Ya, jerih payahnya, cara dia berpikir, bagaimana dia berkorban untuk timnya, itu yang harus diberikan reward.
masalah hasil itu ya kita sudah tahu. Yang penting yang harus diberikan reward adalah istilahnya perjuangan anggota timnya itu. Dan tentu punishment juga. Jangan kita hanya kasih reward terus, tapi punishment tidak. Nah ini terkadang punishment ini diabaikan, ya. Jadi harus seimbang antara reward dan punishment. Sehingga dan reward ini harus dibicarakan di awal pembentukan tim. Di awal. Harus ada di awal. Karena apa? Kalau rewardnya hanya kondisional saja, hanya sesekali saja, ini artinya, nah itu yang dikatakan Mbak tadi adalah tergantung dari reward. Jadi kalau anggota timnya tidak dikasih reward, tidak termotivasi. Jadi harus dibicarakan dari awal. Ini loh, bahwa kalian itu harus bekerja seperti ini, jalurnya begini. Kalaupun nanti hasilnya melebihi, tentu hal ini juga akan ada istilahnya akan diperhatikan oleh perusahaan. Jadi usahakan jangan ada kata reward, karena kalau ada kata reward mereka nanti ada pamrih. Ya. Bilang saja ada perhatian dari perusahaan. Ya. Seperti itu. Jadi jangan memberikan sesuatu yang artinya kita kan tidak tahu reward ini pada saat karyawan melebihi target, apakah reward itu saat itu ada gitu kan, kita nggak tahu ya, karena sesuatu itu kan belum pasti, itu kan baru janji di awal. Tapi kalau dari awal sudah disetting dengan kata-kata yang istilahnya lebih bersahabat gitu ya, yang tidak PHP, karyawan pun akan istilahnya akan oh iya ya seperti itu ya. Dan itu harus diulang-ulang dalam artian memberi semangat, memberi afirmasi kepada karyawan. Akhirnya suatu saat sesuatu yang diulang-ulang itu akan terpatri di pikiran bawah sadar, dan akhirnya ya suatu saat kalau mencapai target pun karyawan tidak sadar sebenarnya, loh aku capai target ya. Nah seperti itu. Nah seperti itu Mbak, mungkin penjelasan. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau break iklan dulu ya Pak ya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari Foster & Bridge Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Lalu bagaimana agar dampak reward ini secara jangka panjang tidak menjadi take and give? Dalam artian tim menjadi kurang termotivasi apabila tidak ada rewards dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya, jadi reward ini jadikan sebuah budaya. Jadi kalau sudah ada dalam budaya kerja, nggak kerasa kalau itu ternyata reward gitu. Ya. Reward itu kan nggak harus dari materi, ya. Pengakuan atas hasil kerjanya, ya. Misalnya dalam rapat atau gini. Dulu saya tuh pernah memberikan reward kepada beberapa anggota tim adalah bukan materi, tapi karena dia sudah outstanding, saya ikutkan kepada sebuah pelatihan. Pelatihannya pelatihan level manager. Dalam artian begini, berarti saya mengakui atau tim mengakui bahwa kemampuan beberapa anggotanya itu adalah sudah selevel manager, sehingga diikutkan dalam pelatihan yang levelnya manager. Dia kan heran, Pak ini kan buat manager Pak. Iya, emang kenapa? Saya kan baru karyawan. Nah artinya apa? Saya nanya lagi gitu kan. Ah masa sih Pak? Akhirnya dia sadar sendiri. Itu kan sebuah kebanggaan bagi dia. Gak harus materi. Nah, jadi dia setelah dia melalui pelatihan itu, akhirnya dia terpancing untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi. Akhirnya kan tanpa diminta reward itu datang sendiri. Jadi take and give itu sudah tidak ada lagi. Mungkin seperti itu salah satu tips. Baik, pertanyaan selanjutnya, saat seorang leader mengencourage tim mereka untuk bisa mencapai target, terkadang ada tim yang menyambut dengan sukacita, ada pula yang tidak. Lalu bagaimana kita sebagai seorang leader bisa menghadapi hal seperti ini, Pak? Ya, jadi memang boleh dibilang ada yang bilang oposan, ya, para oposisi, orang yang menolak. Menolak artinya orang yang menolak atau orang yang ogah-ogahan, ya, anggota tim ogah-ogahan, sebenarnya itu bukan aslinya mereka. Mereka hanya tidak tahu, belum mengerti, belum paham terhadap target yang diberikan. Mereka yang seperti ini sebenarnya nggak bisa di dalam forum dijelaskan.
harus face to face, harus secara personal dijelaskan. Kan yang menolak pun nggak semua kan, artinya yang ogah-ogahan juga nggak semua, hanya beberapa. Jadi itu bisa dilakukan pendekatan secara personal. Mereka hanya tidak tahu, belum paham, belum mengerti, dan ingin dikasih tahu, ingin diberi pemahaman. Mereka bisa bereaksi seperti itu, ogah-ogahan, tidak bersemangat itu karena pengalaman-pengalaman masa lalu, bereaksi terhadap memori-memori yang ada di pikiran mereka. Ya masa lalu, yang sekarang, Nah, seorang leader harus peka terhadap ini, bahwa sebuah penolakan, perilaku ogah-ogahan, tidak bersemangat bukan berarti tidak mendukung tim, tidak mendukung target. Itu artinya mereka perlu diberi penjelasan lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi. Ya. Justru seperti inilah ya, artinya sebuah kualitas seorang leader diuji gitu ya. Kalau ada tim seperti ini, bagaimana dia berpersepsi gitu. Seperti itu Mbak penjelasannya. Baik, pertanyaan terakhir dari kami Pak, melihat pentingnya keahlian seorang leader dalam memotivasi timnya, Bapak bisa berikan contoh-contoh sikap seperti apa yang harus ditunjukkan seorang leader agar bisa menjadi role model juga bagi timnya agar bisa selalu termotivasi dalam bekerja. Ya baik, untuk tim leader. Jadi yang namanya leader ini kan jadi contoh. Jadi sebenarnya gini, dalam sebuah tim itu, untuk menjadi leader itu tidak harus punya jabatan manajer atau supervisor. Namanya leader itu adalah sebuah skill, sebuah kebiasaan hidup, sebuah cara berpikir gitu ya. Jadi seorang leader, kalau dia punya, boleh dikatakanlah anak buah atau anggota gitu ya, berapa sikap yang perlu diteladani atau yang istilahnya yang nggak terlalu berat-berat ya, misalnya datang tepat waktu. Kalau dia bilang rapat jam 10 kurang 5 kurang 10 dia sudah ada di ruangan duluan. Nah itu kan ya. Kemudian kalau masuk kantor jam 8 misalnya, jam 8 kurang 15 dia sudah ada duluan, seperti itu. Kalau dibilang disiplin, sebenarnya disiplin itu kan dari sebuah pelatihan, dari sebuah kebiasaan hidup. Ya, jadi kalau namanya leader itu kan kebiasaan. Kemudian perilaku-perilaku yang komitmen dengan apa yang sudah dikatakan, ya, jujur, hindari berbohong. Ya leader kalau sudah nggak dipercaya percuma juga kan kalau dia keseringan bohong gitu ya. Hindari PHP seperti itu, ya. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya banyak yang perlu dicontoh. Tapi mungkin cuma 2 atau 3 perilaku, tapi konsisten, itu pun akan membangun kepercayaan dan motivasi tim yang tinggi sebenarnya. Asal konsisten. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil gitu ya. Nggak usah hal-hal yang terlalu besar gitu ya. Dan misalnya ketegasan. Nah ini tegas, tidak membanding-bandingkan, selalu berlaku adil. Tidak menganak-emaskan dan tidak juga menganak-kirikan. Jadi semua sama, diperlakukan sama, tegas. Patuh pada aturan tim yang sudah disepakati sejak awal. Seperti itu. Jadi perilaku-perilaku kecil, hal-hal kecil yang bisa berdampak besar bagi tim. Mungkin seperti itu Mbak penjelasan. Oke, terima kasih atas diskusi kita hari ini Pak Didi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk meninggalkan di kolom komentar berupa komen tentang saran mengenai topik apa yang bisa didiskusikan di sesi Connecting Time kami selanjutnya. Kami tunggu ya. Sampai jumpa di sesi Connecting Time kami berikutnya. Bye!